Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak kelas 4 semuanya, kembali lagi dengan Pak Guru, dengan Pak Novan. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak pelajaran ke-8, yaitu tentang sifat Allah, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, anak-anak tahu tidak kepada siapa kalian meminta pertolongan ketika mendapat cobaan atau bencana? Atau apa yang kalian lakukan jika mendapatkan kesulitan? Dan tahukah kalian bahwa Allah Maha memberi kesejahteraan dan juga Maha memberi keamanan? Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan itu tadi akan terjawab apabila kita belajar dalam memahami sifat Allah, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, anak-anak, As-Salam yaitu yang Maha memberi kesejahteraan. Menurut bahasa, kata As-Salam berarti selamat dari aib dan kekurangan, karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Allah itu maha sempurna. Allah tidak mempunyai kekurangan suatu apapun. Zat Allah tidak rusak dan tidak cacat. Sifat-sifat Allah sangatlah sempurna. Semua yang dilakukan Allah selalu benar. Tidak pernah ada salah dan tercela. Semua itu Allah mempunyai sifat As-Salam. Allah selalu berkecukupan, tidak butuh pemberian materi dari makhluknya. Semua kebutuhannya dicukupi sendiri. Allah bersifat As-Salam, yang berarti maha sejahtera. Allah memberi kemakmuran kepada semua makhluknya. Kesejahteraan hanya berasal dari Allah. Kesejahteraan dapat dicapai jika seorang mempunyai hati yang bersih. Misalnya, tidak membenci, tidak merasa iri, dan tidak pernah berdusta atau berbohong. Selain itu, mereka juga tidak melakukan perbuatan dosa. Misalnya, perbuatan yang sia-sia, seperti berkata jorok dan membicarakan keburukan orang lain. Manusia akan selamat di dunia dan di akhirat jika tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk tidak boleh bergantung kepada makhluk lainnya. Kita itu harus bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung kepada sifat Allah, As-Salam, maka ia tidak akan pernah panik dalam situasi dan kondisi apapun. Kekuatan Allah akan tampak pada diri seseorang sebagai sikap pemberani bagi orang yang beriman. Dengan nama As-Salam ini pula lah suatu surga dinamakan Darussalam, yang berarti nama Allah Ta'ala ini sangat besar hikmah dan manfaatnya untuk kita ketahui dan pahami. Kita sebagai anak muslim harus berhati-hati dalam berbicara. Berbicaralah untuk hal-hal yang berguna saja. Misalnya seperti membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian tidak dapat berbicara yang baik, lebih baik diam. Jika kalian ingin selamat, jagalah lisan kalian.
Karena ada sebuah pepatah mengatakan, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Artinya, luka yang disebabkan goresan pedang akan cepat sembuh. Tetapi, luka hati karena ucapan, karena lisan, itu sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara, dan jauhkanlah diri kalian dari perbuatan yang sia-sia. Baiklah anak-anak, sifat Allah yang kedua yaitu Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Salah satu sifat Allah adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberi keamanan. Hanya Allah saja yang dapat memberikan rasa aman kepada manusia. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan bagi orang yang beriman meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasanya akan merasakan perlindungan dan rasa aman dari zat yang paling tinggi ketika mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit. Seperti manusia berada di dalam kapal di tengah lautan ketika ada ombak yang sangat besar. Pada saat itulah manusia pasti akan meminta perlindungan kepada Allah. Ketika manusia sudah berdoa dan pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tentram. Hal itu tentu akan sangat berbeda ketika ia belum berdoa. Ketika seseorang itu belum berdoa, maka yang ada di benaknya biasanya adalah rasa sedih dan rasa cemas. Nah, anak-anak, kapan kita harus meminta perlindungan dan rasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, setiap kita pasti mengalami hal-hal berikut. Sebaiknya kita segera meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika ada bahaya yang mengancam jiwa. Yang kedua, ada penyakit hati seperti dengki, dendam, bakhil atau pelit, malas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada penyakit jasmani yang mengancam jiwa kita. Dan yang keempat, ketika kelaparan dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang meminta perlindungan dan meminta rasa aman kepadanya. Paling tidak hatinya akan menjadi tenang karena merasa bahwa dirinya ada yang melindungi, yaitu Zat yang maha memberi keamanan. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kita pelajari adalah meneladani Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min. Setelah mengenal sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan iman terhadap nama-nama Allah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, As-Salam. As-Salam senantiasa menyebarkan salam, mampu menutupi aib orang lain, dan tidak menyebarkan fitnah. Salah satu cara meneladani sifat Allah As-Salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dan menolong orang dengan hati yang ikhlas dan tidak mengharapkan pamrih dari orang tersebut. Yang kedua, membiasakan diri menebarkan salam dan senyum. Karena di dalam salam yang kita ucapkan terdapat kalimat doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, tidak mencela atau menghina orang dengan seenaknya. Yang selanjutnya yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah dan senang memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Salah satu cara meneladani sifat Allah Al-Mu'min atau yang maha memberi keamanan
dalam kehidupan sehari-hari kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketenangan di lingkungan yang kita tinggali. Saling menghormati dan menghargai kehidupan masing-masing agar tidak timbul pertengkaran antar tetangga. Yang kedua, tidak mengganggu kehidupan atau privasi tetangga yang lain. Dan yang ketiga, senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah tepat waktu, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya, rasa aman dalam hati yang kita peroleh itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi anak-anak yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang sifat Allah As-Salam dan Al-Mu'min. Semoga anak-anak dapat mempraktekkan yang diajarkan pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan ini. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar, senantiasa tekun belajar, dan tidak malas di rumah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.